Podcast ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah, yaitu midterm, dengan pembahasan kawasan mayoritas Islam di dunia. Baik, kita lanjut ke pembahasan kawasan mayoritas Islam di dunia. Timur Tengah adalah suatu pengelompokan wilayah baik secara geografis maupun secara geopolitik. Budaya juga menjadi landasan penyebutan istilah Timur Tengah. Definisi yang umum dipakai yaitu wilayah yang terdiri dari Bahrain, Mesir, Libya, Maroko, Oman, Palestina, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 1945, negara-negara Timur Tengah membentuk Persatuan Negara-Negara Arab. Anggota terdiri dari Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Libya, Syria. Berkembangan anggota terus bertambah seperti Aljazair, Mauritania, Maroko, Oman, Somalia, Sudan. Identitas Timur Tengah tidak hanya sebagai regional, namun juga berdasarkan pada bahasa, sejarah, budaya, dan agama. Secara bahasa, sebagian besar negara Timur Tengah memakai bahasa Arab. Begitu pula budaya, negara-negara di Timur Tengah memiliki budaya Arab yang sangat kental. Satu, tanah para rasul. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam adalah nabi yang pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah SWT menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah pertama di muka bumi ini. Berbagai versi menyebutkan tempat Nabi Adam diturunkan. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai tempat diturunkannya Nabi Adam, para sejarawan sepakat bahwa Allah mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, padang Arafah. Selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam diutus di suatu tempat yang terkenal dengan sebutan Babilonia, terletak di wilayah Mesopotamia selatan Irak. Nabi Nuh diutus untuk kaum Bani Rasid. Daratan Mesopotamia diduga kuat sebagai lokasi banjir Nabi Nuh. Nabi lainnya yang menjadi pokok pembahasan dalam sebab ini adalah Nabi Ibrahim. Berbagai sumber Islam menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim bersama 3 saudaranya lahir di negeri kaum Kaldan, di negeri Babilonia. Meskipun ada riwayat lain menyebutkan Nabi Ibrahim lahir di Damaskus, namun pendapat paling kuat diunggulkan oleh para sejarawan serta penyelesaian biografi ialah Kaldan. Allah mengutus Nabi Ibrahim kepada Kaldan, di kaum Kaldan, di negeri Haran yang ketika menyembah 7 bintang. Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah pindah ke negeri Kanan, yaitu wilayah Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi pembawa risalah. Dari keturunan Nabi Ibrahim lahirlah agama Samawi. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak. Anak pertama bernama Ismail, putra dari istri kedua Ibrahim, Siti Hajar. Sedangkan anak kedua adalah Ishak. Ia merupakan anak dari Siti Sarah. Dari keturunan Ismail terbentuknya bangsa Arab dari suku Quraisy yang keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keturunan Ishak kemudian menjadi rasul secara beruntun hingga Nabi Isa alaihissalam. Dari pernikahan Ishak dengan Ribkah binti Bituel, Nabi Ishak dikaruniai 2 anak, yaitu Esau al-Ish dan Yakub. Yakub kemudian Allah utus sebagai rasul bagi kaumnya. Tempatnya diutus Nabi Yakub ialah di Syam. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Allah mengutus Musa beserta kaumnya kepada Firaun di Mesir yang mayoritas penduduknya ialah Bani Israel. Adapun Nabi yang juga seorang raja adalah Daud alaihissalam. Nabi Daud dilahirkan di negeri Baitul Lahmi, Yerusalem. Dalam suatu peperangan, Nabi Daud berhasil membunuh Raja Jalut yang zalim karena Bani Israel mengharapkan Nabi Daud menjadi pemimpin mereka. Selanjutnya
Berbeda dengan Nabi Adam yang tidak memiliki kedua orang tua, Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan melalui seorang ibu tanpa ayah. Nabi Isa adalah putra Maryam yang dilahirkan di Baitul Lahmi, sebuah kampung di Palestina. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel yang Allah wahyukan kepadanya kitab Injil. Nabi terakhir adalah yang Allah utus ialah Nabi Muhammad SAW. Bila kita menelusuri kakek-kakek dari Nabi Muhammad, maka tersambungnya silsilah nasab sampai kepada Nabi Ismail anak Ibrahim. Nabi Muhammad adalah putra pasangan Abdullah binti Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab yang merupakan keturunan Quraisy yang cukup dihormati dan terpandang di Mekah. Nabi Muhammad lahir tahun 570 Masehi, bertepatan dengan penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraham Al-Syarah. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan Aumul Fil atau tahun Ja. Jika dilihat dari aspek geografi sekarang, negeri tempat Nabi diutus dan berdakwah semuanya berada di kawasan Timur Tengah, baik Palestina, Irak, Syam, Mesir, Suriah maupun Mekah, serta lainnya adalah daerah-daerah yang masuk dalam teritorial Timur Tengah masa kini. Kawasan Timur Tengah adalah para rasul yang tentu saja dipandang sangat penting oleh para penganut agama-agama samawi sepanjang masa. Nabi Muhammad yang lahir garis keturunan Ismail mampu menuntaskan misi dakwah para rasul terdahulu, sehingga manusia tidak membutuhkan rasul penerus setelahnya. Baik, selanjutnya poin kedua, potensi Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang secara berangsur-angsur membentuk tanah terbagi atas dua bagian, yaitu wilayah yang subur dan tandus. Kawasan-kawasan Timur Tengah baik yang subur maupun tandus memiliki potensi alam yang cukup banyak. Para wilayah subur, potensi-potensi tersebut dengan mudah dieksplor. Hasil-hasil alam Timur Tengah menarik para ilmuwan untuk mengkaji. Ahli tumbuh-tumbuhan barat telah meneliti khasiat dan kegunaan tumbuh-tumbuhan di kawasan Timur Tengah. Letak kawasan Timur Tengah sangat strategis. Ia berada pada persimpangan yang mempertemukan tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga Timur Tengah menjadi tempat pertemuan tiga peradaban besar dunia, yaitu negara-negara di kawasan Timur Tengah berbatasan dengan beberapa laut atau selat penting, sehingga letaknya sangat strategis bagi jalur perdagangan antar negara, khususnya dalam pengeksplorasinya. Di antara selat tersebut ialah Selat Gibraltar. Selat ini menjadi pemisah antara benua Afrika Utara dengan benua Eropa. Selat ini termasuk selat tersibuk di dunia karena merupakan jalan pendek perjalanan kapal-kapal dari Samudra Atlantik ke Asia. Selanjutnya Selat Al-Madab. Semua kapal yang menempuh jalur terusan Suez Laut Merah, Samudra Hindia hampir dipastikan melewati selat ini. Lalu ada Selat Turki. Selat ini menjadi penting karena merupakan tempat transit atau perdagangan dari Samudra Atlantik ke Asia, serta jalur satu-satunya perdagangan Rusia dari Laut Hitam ke Laut Tengah. Terusan Suez ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi potensi Timur Tengah. Terusan Suez ini diresmikan tahun 1869. Dengan adanya terusan Suez telah memudahkan transportasi Eropa-Asia tanpa mengelilingi Afrika. Selain kondisi alam yang sangat strategis, Timur Tengah juga memiliki hasil alam yang cukup bagus, banyak, yakni kandungan mineral yang melimpah seperti tembaga, batu bara, besi, dan tentu saja minyak yang merupakan aset terbesar di kawasan ini. Timur Tengah mempunyai cadangan minyak mentah yang jumlah sangat besar.
serta sebagai pengeksplor minyak utama minyak di dunia. Negara-negara kawasan ini memiliki peran penting dalam peraturan politik di dunia. Dalam penemuan minyak dalam jumlah besar pertama sekali ditemukan di Iran tahun 1980. Di Irak, setelah Perang Dunia I, sumber minyak dalam skala besar ditemukan ketika Iraq Petroleum Company mulai menggali minyak pada tahun 1927 di daerah Kirkuk, sebuah provinsi di Irak. Sekitar 35% kebutuhan minyak dan gas bumi diekspor dari sini. Negara-negara Teluk juga memiliki pengaruh besar terhadap harga minyak mentah di dunia. Sering terjadi konflik wilayah di kawasan ini ketika seperti serangan Irak ke Kuwait pada tahun 1990 dan intervensi Amerika Serikat pada tahun 1991 serta pemulihan Saddam Hussein di tahun 2003. Baik, ke poin yang ketiga, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Timur Tengah. Masyarakat Timur Tengah telah melalui fase kehidupan yang sangat panjang. Mereka mewarisi peradaban Islam hingga zaman modern. Perjalanan panjang tersebut telah membawa berbagai perubahan besar terhadap keadaan Timur Tengah. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik di Timur Tengah telah melalui suatu babakan sejarah yang sangat panjang. Suku-suku yang mendiami Timur Tengah memiliki corak kehidupan yang khas. Mereka melakukan penyebaran dengan sistem berpindah-pindah dari mencari hamparan rumput bagi ternak-ternak mereka. Kini Timur Tengah telah menjadi era modern. Banyak negara terlihat dan berkepentingan terhadap Timur Tengah. Isu-isu yang berkembang di Timur selalu menarik perhatian di dunia. Isu yang menonjol dan berkembang ialah keunggulan sumber daya mineral, khususnya minyak, yang selalu menimbulkan konflik utama oleh negara-negara di kawasan ini sendiri seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan lain sebagainya. Itulah sebab negara-negara besar saling berpengaruh dalam menguasai Timur Tengah yang merupakan produser minyak dan gas di dunia. Kita melanjutkan bab yang kedua, yaitu Islam di Afrika. Sejarah penyebaran Islam di Afrika. Afrika telah menjalin hubungan dengan Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Islam di Afrika pertama kali di bawah pemimpin Amr bin Ash pada tahun 640 Masehi. Di masa kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Khattab dikirim pasukan Romawi untuk memperluas dakwah Islam. Jumlah pasukan Islam yang sedikit jika dibanding dengan pasukan Romawi mampu merebut Mesir dari kekuasaan Bizantium. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima ajaran Islam. Penguasaan Mesir yang terletak di bagian utara Afrika selanjutnya menjadi pintu gerbang daerah-daerah lain di Afrika. Penaklukan Afrika Utara dilanjutkan oleh khalifah berikutnya, yaitu Utsman bin Affan. Sejak abad ke-8 Masehi, perdagangan beserta juru dakwah menyebarkan agama Islam di sepanjang jalur Sahara yang membentang hingga Afrika Barat dan menyusuri Sungai Nil. Para pedagang menjalankan kegiatan dagang mereka sembari perjuangan dakwah. Maksudnya Islam ke Afrika melalui 5 cara, yaitu pertama dengan ekspansi militer dan atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitun ke Afrika Barat pada tahun 1052 sampai 1076. Kedua, melalui imigrasi dan pemukiman Muslim di wilayah non-Muslim seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Swahili, Afrika Timur, yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania. Contoh lainnya adalah budak-budak Melayu yang diimpor ke Afrika Selatan. Ketiga, melalui perdagangan. Penyebaran Islam melalui perdagangan
terjadi dalam perdagangan lintas Sahara. Perdagangan tersebut terjadi di negara Guinea, Mali, Niger, Uganda, Zaire, Malawi, dan Mozambik. Keempat, melalui gerakan dakwah. Di sini diemban oleh tabib, guru, imam, pengembara. Dan cara ini memudahkan warga Afrika dalam memahami Islam. Kelima, dengan gerakan pembersihan moral. Gerakan pembersihan moral yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin oleh Usman dan Fodio di Nigeria. Baik, yang kedua, populasi Muslim di Afrika. Data dihimpun dari Carnegie Endowment for International Peace menunjukkan populasi pendudukan Muslim Afrika pada tahun 2018 ialah 581,89 juta jiwa. Penduduk Muslim di Afrika tersebar di berbagai negara dengan persentase yang beragam. Penduduk Muslim secara keseluruhan ialah 53,4% dari total populasi penduduknya yang berjumlah 1.097 miliar jiwa. Baik, ketiga, kawasan mayoritas Islam di Afrika. Rata-rata penduduk Muslim di sini di atas 90%. Mesir adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di utara Afrika. Mesir termasuk negara 5 negara dunia dengan jumlah populasi Islam terbesar pada tahun 2010. Tahun 2010, penduduk Muslim Mesir berjumlah 78.513 juta jiwa. Tahun 2014, jumlahnya 80,40 juta jiwa. Meskipun mengalami peningkatan, kini posisi jumlah umat Mesir berada di bawah Nigeria. Jika dilihat dari jumlah populasi, Nigeria yang berada di kawasan Afrika Barat adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di Afrika. Berdasarkan data Carnegie Endowment for International Peace, jumlah penduduk Muslim di Nigeria di tahun 2014 ialah 121,52 juta jiwa. Baik, untuk bab yang ketiga ialah Islam di Asia. Pertama, Muslim di Asia. Menurut data yang dirilis oleh Pew Forum on Religion and Public Life pada tahun 2010, besaran Muslim di Asia adalah sebesar 24,3%. Sementara menurut Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2014, persentase Muslim di Asia mencapai 32,16%. Asia mendominasi peringkat populasi penduduk Muslim terbanyak di dunia dari tahun ke tahun. Negara-negara di kawasan Asia Tengah berpenduduk Muslim terbesar yaitu di atas 70%, sedangkan Muslim terkecil berada di negara-negara kawasan Asia Timur. Jumlah penduduk Muslim Asia Timur 2014 ialah 1,38 miliar jiwa, dengan konsentrasi di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Baik, yang kedua, negara mayoritas Muslim di Asia. Berdasarkan statistik, jumlah populasi Muslim di benua Asia jauh lebih besar dibandingkan penduduk beragama Kristen dan lainnya. Negara dengan penduduk Muslim terbesar ialah India. Saat ini jumlah penduduk Muslim di India mencapai 255,30 juta jiwa. Jumlah ini meningkat tajam sejak tahun 2010, yang jumlahnya 176.190 juta jiwa dari total populasi penduduk India 1,27 miliar jiwa. Baik, untuk bab yang keempat ialah Islam di Asia Tenggara. Satu, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari berbicara mengenai tentang proses masuknya Islam ke Asia Tenggara, tidak terlepas dari 5 masalah pokok. Dari mana datangnya, siapa pembawanya,
apa yang dibawanya, kapan kedatangannya, dan bagaimana prosesnya. Teori-teori tentang tempat asal Islam yang masuk ke Islam Tenggara masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Kebanyakan di antaranya memberi argumen Islam di Asia Tenggara berasal dari India, namun sebagian lainnya menyatakan Islam dibawa dari Arab, Cina, dan Afrika. Siapa pembawa agama Islam ke wilayah Asia Tenggara pun tidak dapat diketahui secara pasti. Diduga awal kedatangan Islam akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah atau wilayah India dengan penduduk di daerah pesisir di kawasan Asia Tenggara. Pada umumnya ada dua proses Islamisasi di Asia Tenggara. Yang pertama itu penduduk pribumi berhubungan dengan pendatang Islam, kemudian memeluk Islam. Yang kedua, pendatang Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah daerah. Yang kedua, terus awal mula Islam dibawa masuk melalui daerah pesisir sebagai tempat awal persinggahan para musafir Islam. Islam fase ini berkembang secara perseorangan yang baru menyentuh masyarakat pesisir, belum menyentuh dengan masyarakat pedalaman maupun pemerintahan setempat. Fase selanjutnya Islam berkembang menjadi kelompok-kelompok atau komunitas melalui perkawinan dengan wanita pribumi. Ajaran agama Islam menjadi lebih berkembang menjadi suatu komunitas. Selain dari perkawinan, Islam juga berkembang melalui budaya lokal, tasawuf, kesenian, serta pendidikan. Pada fase kedua, Islam ini telah menjadi suatu komunitas besar dengan pusat-pusat perkotaan. Dari sinilah puncak penyebaran agama Islam hingga munculnya kerajaan-kerajaan. Di antara bukti proses penyebaran Islam ialah adanya bekas bangunan istana atau keraton, bangunan suci atau masjid, makam nisan, serta adanya catatan atau tulisan dalam bentuk naskah. Diperkirakan Islam datang ke Asia Tenggara pertama kali sekitar abad ke-7 Masehi, yang kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamkan masyarakat secara optimal. Diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Kronologi proses penyebaran agama Islam di negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara berbeda-beda berdasarkan bukti tinggalan arkeologi. Awal Islam berkembang dalam bentuk kerajaan dimulai sejak abad ke-13 hingga abad ke-17 Masehi. Baik, yang kedua, Aceh sebagai gerbang Islam di Asia Tenggara. Aceh merupakan wilayah terbarat dan terluar dari kepulauan Indonesia. Secara geografis, Aceh berbatasan langsung dengan lautan penting di dunia, yaitu Selat Malaka dan Lautan Hindia. Karena letak geografis Aceh sangatlah strategis dalam kacamata dunia, Aceh terletak di jalur internasional. Keberadaan Aceh di ujung barat Pulau Sumatera menjadi perhatian bangsa-bangsa asing yang memerlukan transportasi laut di Selat Malaka. Inilah menjadikan Aceh banyak dikunjungi oleh pendatang dari belahan dunia seperti Cina, India, Afrika, dan Timur Tengah. Khususnya pelayar dari Timur Tengah, Afrika, dan Eropa, Aceh adalah tempat pertama yang ditemui di lintasan Selat Malaka. Kontak pelayaran Aceh dengan dunia luar diawali oleh datangnya berbagai bangsa asing dengan berbagai kepentingan seperti berdagang, diplomasi, dan sebagainya. Adanya kontak budaya, terutama dengan Muslim Timur Tengah, agama Islam pun mulai masuk ke wilayah Aceh. Kedatangan dan penyebaran Islam merupakan suatu proses yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam dan Nusantara. Beberapa sarjana menyebutkan bahwa berlaku di Aceh Timur sekarang, sementara para ahli lainnya menyebutkan tempat paling awal menerima Islam di Aceh adalah Samudra Pasai di Aceh Utara. Baik, selanjutnya, selain dua daerah tersebut, ada yang berpendapat bahwa Islam di Aceh pertama sekali datang ke Kampung Pandey atau Banda Aceh, dan ada yang menyebutkan Lamuri atau Aceh Besar. Terlepas dari perdebatan tersebut, para ahli sejarah yang telah melakukan penelitiannya
seperti Hamka Ali Hashimi, Husaini Ibrahim dan lainnya. Mereka sepakat bahwa tempat paling awal kedatangan Islam di Indonesia bahkan Nusantara adalah Aceh. Kemudian barulah berkembang berbagai wilayah lainnya di Asia Tenggara. Setelah Islam diterima oleh raja-raja lokal di Aceh, kemudian kerajaan-kerajaan tersebut menjadi basis penyebaran Islam ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Agama Islam menyebar hampir merata di Asia Tenggara. Negara-negara yang dihuni etnis Melayu paling dominan Islamnya. Jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara ialah Indonesia, melebihi angka 200 juta orang. Selanjutnya Malaysia dengan jumlah penduduk Muslim berkisar 18 juta orang. Di Brunei Darussalam jumlah penduduk Muslim ialah 400.000 orang. Jumlah yang kecil ini dipengaruhi oleh populasi penduduknya yang tidak ramai. Sementara Filipina, Thailand, Singapura, penduduk Muslim didominasi etnis Melayu yang ada di negara itu. Untuk yang keempat, karakteristik Islam Asia Tenggara. Keberhasilan Islam di Indonesia yang dimulai sejak abad ke-7 merupakan hasil dari kebijakan toleransi yang diberikan Islam terhadap kebudayaan setempat. Kebijakan tersebut telah memberi pengaruh terhadap kebudayaan Indonesia sehingga wajah Islam di Indonesia berbeda dengan wajah Islam di dunia manapun. Budaya pra-Islam di Indonesia telah menyatu dengan budaya Islam yang dibawa oleh pendakwah dari Arab, India atau Persia. Baik, kita lanjut. Kedatangan Islam dan proses Islamisasi di Asia Tenggara, kedatangan tidak dilakukan melalui invasi atau ekspansi militer. Maksudnya Islam ke kawasan ini lebih mengedepankan pendekatan budaya yang dilakukan oleh pedagang Muslim pendakwah petualang. Itulah sebab proses Islamisasi di Asia Tenggara memakan waktu relatif lama dibandingkan kawasan Timur Tengah. Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara sangat damai, tidak ada pertikaian dan konflik berdarah. Gerakan dakwah yang dilakukan pedagang Muslim dan juru dakwah sejak abad ke-7 baru membuahkan hasil berupa terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13. Islam di kawasan Asia Tenggara melalui pendekatan budaya sehingga terdapat berupa budaya warisan lama yang masih lestari walaupun penduduknya sudah beragama Islam. Tradisi tepung tawar atau pesijuk dalam masyarakat Aceh dan Melayu merupakan salah satu tradisi pra-Islam yang telah melekat dalam budaya Islam. Tepung tawar dilakukan pada waktu peristiwa yang sangat penting seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, dan lain-lain. Tujuannya mengharapkan suatu kebaikan dari setiap acara. Proses tepung tawar diisi dengan pembacaan salawat kepada Nabi SAW dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya karakter lain yang tidak dimiliki oleh penduduk Islam ialah bahasa Arab Melayu, yaitu Arab Melayu adalah tulisan berbahasa Indonesia dengan memakai aksara Arab. Di awal Islam, Arab Melayu atau Jawi menjadi bahasa yang universal di Nusantara. Surat Raja-Raja Nusantara ditulis dalam huruf Arab Melayu atau dikenal sebutan tulisan Jawi. Tulisan Arab Melayu masih sangat kental di wilayah Semenanjung Melayu, terutama Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Baik, yang kelima, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Meskipun jauh di negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data dari Pew Research Center yang dikeluarkan pada tahun 2010, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia pada tahun 2010. Penganut agama Islam di Indonesia sekitar 200.920 juta jiwa.
Jumlah penduduk muslim di Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2014. Jumlah penduduk muslim mencapai 218,68 juta jiwa. Sementara Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2014 menempatkan Indonesia di urutan kedua jumlah muslim terbanyak setelah India. Walaupun muslim menjadi minoritas sekitar 20%, tapi jumlah muslim tergolong besar karena populasi manusia di India melebihi angka 1,2 miliar jiwa. Meski secara hitungan angka bukan persentase, penduduk muslim di India lebih besar jumlahnya dibandingkan di Indonesia. Namun masyarakat di dunia cenderung menganggap Indonesia sebagai negara Islam terbesar. Hal ini dikarenakan muslim di Indonesia besar dalam dua kategori sekaligus, secara persentase dan secara hitungan angka. Semudra di India juga di Cina, jumlah muslim hanya banyak dari segi hitungan angka, tapi kalah dari sisi persentase, dan keberadaan muslim di sana juga terbatas di daerah tertentu. Baik, ini saja pembahasan kita mengenai kawasan mayoritas Islam di dunia. Mungkin ini saja pembahasan yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.